1 ini menyiapkan draft awal rancangan aktualisasi sebagai bahan konsultasi, yaitu isu masalah dan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan beserta tahapan kegiatan. Tahapan 2 ini, peserta membuat janji dengan mentor dan terdapat lembar jadwal konsultasi. Tahapan 3, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, dan menerima arahan dan masukan terkait rancangan aktualisasi. Tahapan 4 ini, melapor dan meminta izin kepada mentor untuk melakukan kegiatan aktualisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur, sehingga mendapatkan lembar persetujuan rancangan aktualisasi. Pada tahapan 1 ini, melakukan identifikasi jenis data pelaporan manual yang dikumpulkan pemegang program kesehatan lingkungan Puskesmas. Kemudian dilanjutkan pada tahapan 2, menginventarisir laporan data kesehatan lingkungan yang perlu didigitalisasi. Pada tahapan 3, membuat format input data yang sudah diinventarisir menggunakan Google Spreadsheet. Tahapan 1 ini, menyusun rekapitulasi data otomatis pada Google Spreadsheet dengan format laporan yang telah dibuat. Dilanjutkan dengan tahapan 2, menguji coba input data pada Silapor. Tahapan 1 ini, membuat video tutorial penginputan data Silapor. Tahapan 2 ini, membuat buku panduan penginputan data Silapor. Tahapan 1, berkoordinasi dengan pemegang program Puskesmas untuk penanggung jawab pelaporan kesehatan lingkungan Puskesmas. Dilanjutkan ke tahapan 2, membuat grup WhatsApp antar petugas pelaporan untuk saling bertukar informasi. Tahapan 1 ini, mensosialisasikan kepada petugas pelaporan melalui grup Silapor serta mengirimkan link dan QR code video tutorial dan buku panduan Silapor. Dan pada tahapan 2, petugas pelaporan dapat menguji coba Silapor dan penulis mendapatkan feedback dari petugas. Pada tahapan 1 ini, dilakukan pengecekan link Silapor apakah sudah diterapkan secara penuh. Tahapan 2, memonitoring masuknya data secara real-time pada Silapor. Kemudian tahapan 3, merekapitulasi data yang telah diinput. Pada tahapan 1 ini, memonitoring data yang telah selesai diinput petugas pada Silapor. Kemudian tahapan 2, mengevaluasi data pada Silapor. Pada tahapan 1 ini, menganalisis presentase perbandingan metode lama dengan Silapor. Tahapan 2, menyusun hasil kegiatan selama masa aktualisasi pada laporan hasil, bab 4 dan 5. Dan tahapan 3, melakukan konsultasi akhir dengan mentor dan coach. Saya Dr. Hewan Foni Ranisti Enkes, selaku mentor dari bulan Anggraini sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi Silapor, sistem informasi pelaporan online terkait SKMRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. Sebelumnya, proses pelaporan pengawasan kualitas air minum masih menemui kendala dalam hal kecepatan dan validasi data. Dengan adanya Silapor, transformasi digital ini terbukti mampu memangkas keterlambatan pelaporan, meminimalisir kesalahan input, dan mempercepat penyajian data secara real-time. Inovasi ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pelayanan kesehatan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Barito Timur. Saya berharap dengan adanya Silapor ini terus dikembangkan dan bermanfaat dalam efisiensi kerja di lingkungan Dinas Kesehatan. Salam sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailinda Karamasari, sanitarian UPTD Puskesmas Ampah. Jujur kami banyak mengalami kendala pada manajemen pelaporan skam RT karena data kami yang sering terjadinya penumpukan dan terselip. Namun sekarang dengan adanya inovasi Silapor dari saudari kami Wulan Anggraini, jadi manajemen pelaporan sekarang menjadi terstruktur, cepat, dan akurat. Kami tidak perlu lagi melakukan rekap ulang manual. Terima kasih telah membantu memodernisasikan sistem pelaporan di puskesmas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Bajuwita, sanitarian di UPTD Puskesmas Selangseum Kabupaten Barut Timur. Jujur sebelumnya kami merasa kesulitan dalam manajemen pelaporan skam RT. Data fisik yang banyak seringkali menumpuk dan berisiko terselip. Dengan adanya inovasi Silapor dari saudari Wulan Anggraini, pelaporan kini jauh lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Kami tidak perlu lagi melakukan rekap ulang manual. Terima kasih telah membantu modernisasi sistem pelaporan di puskesmas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Cahyani dari UPTD Puskesmas Sumsum, Kecamatan Karimbatua, Kabupaten Barito Timur. Selama ini, pelaporan kegiatan skam RT seringkali terkendala keterlambatan data karena metode manual yang berpotensi menghambat pengambilan keputusan cepat terkait kualitas air minum masyarakat. Melalui kegiatan aktualisasi platform PPNS teman saya Wulan Anggraini, yaitu Silapor, sistem informasi pelaporan online, memudahkan kami dalam menginput data inspeksi kesehatan lingkungan dan hasil uji sampel air secara real time dan terpusat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur. Aplikasi ini sangat membantu karena satu, efisiensi waktu, tidak perlu lagi rekapitulasi manual di akhir bulan. Yang kedua, akurasi data, mengurangi risiko kesalahan input data. Yang ketiga, pelaporan cepat. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur dapat langsung memonitor kualitas air di wilayah kami. Dengan adanya inovasi ini, kerjaan kami sebagai sanitarian menjadi lebih terukur dan efisien. Saya sangat mendukung keberlanjutan Silapor untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan lingkungan di Kabupaten Barito Timur. Terima kasih Silapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi, sanitarian di UPTD Puskesmas Edison Jaar. Sebelum ini kami merasa kesulitan dalam pelaporan skam RT. Data fisik yang banyak seringkali menumpuk dan berisiko hilang. Dengan adanya Silapor dari rekan kami Wulan Anggraini, pelaporan kini jauh lebih mudah dan cepat. Kami tidak perlu lagi merekap secara manual. Terima kasih telah membantu dalam pelaporan di puskesmas kami. Terima kasih Silapor.